Baik, perkenalkan nama saya Nadisa Rosari Dewi, NPM 2019-23066. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai definisi anatomi dan fisiologi terhadap beberapa penyakit yang telah ditentukan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah penyakit dari CA prostat atau biasa yang diketahui adalah kanker prostat. Untuk definisi, prostat adalah organ genitalia pria yang terletak di bawah dari buli-buli, di depan rektum dan membungkus uretra posterior. Bentuknya seperti buah kemiri dengan ukuran 4 x 3 x 2,5 cm dan beratnya kurang lebih 20 gram. Yaitu definisi ini dicetus oleh Purnomo pada tahun 2012, yang dimana prostat memiliki kapsula fibrosa yang padat dan dilapisi oleh jaringan ikat prostat sebagai bagian fascia pelvis visceralis. Lalu untuk CA prostat itu anatomi dan fisiologinya di sini sudah ada gambar yang saya berikan. Mungkin agak diperjelas yaitu menggunakan keterangan di sini yaitu kelenjar prostat itu merupakan salah satu kelenjar organ genitalia pria yang berbentuk konus berbalik yang dilapisi oleh kapsul fibromuskuler yang terletak di sebelah inferior vesika urinaria mengelilingi bagian proksimal uretra atau uretra prostatica dan berada di sebelah anterior rektum. Lalu selanjutnya yaitu ada penyakit glomerulonefritis. Yang itu dengan definisi keadaan atau manifestasi utama gangguan sistemik dengan rentang penyakit minimal sampai berat badan sampai berat yang yaitu merupakan penyakit ginjal pasca infeksi yang sering terjadi pada masa kanak-kanak dan merupakan penyakit yang menyebabkan dapat ditegakkan pada sebagian besar kasus. Lalu untuk anatomi dan fisiologi dari glomerulonefritis, yaitu di sini sudah ada gambar ginjal dan beberapa anatominya, yang dimana organ ganda yang terletak di daerah abdomen di bagian abdomen yaitu retroperitoneal antara vertebrata lubal 1 dan 4. Pada neonatus kadang dapat diraba. Ginjal dari korteks dan medula. Tiap ginjal itu terdiri dari 8 sampai 12 lobus yang berbentuk piramid. Lalu selanjutnya ada penyakit yaitu diabetes mellitus. Nah, ini pasti mungkin kita tidak asing dengan penyakit ini, yaitu di mana diabetes mellitus ini adalah keadaan hiperglikemia kronik disertai berbagai kelainan metabolik akibat penggunaan hormonal dan menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, saraf, dan juga pembuluh darah, disertai lesi pada membran basalis dalam pemeriksaan dengan mikroskop elektron, atau ini dicetus oleh Mansger pada tahun 2010. Jadi diabetes mellitus ini juga mungkin karena seseorang itu kebanyakan mengkonsumsi gula, manis, atau perasa pada minuman atau juga pada makanan. Lalu untuk anatomi dan fisiologi dari diabetes mellitus ini sudah ada di sini, ada gambar, mungkin sudah lumayan jelas ya, yaitu di mana kumpulan kelenjar yang strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah panjangnya itu yang ini ya, kira-kira 15 cm dari duodenum sampai ke limpa dan beratnya rata-rata itu sekitar 96 sampai dengan 69 sampai dengan 90 gram. Terbentang
pada vertebra lumbaris 1 dan 2 di belakang lambung. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada penyakit hipotiroid dan juga ada hipertiroid, yaitu hipotiroid itu aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan akibat produksi yang meningkat dari hormon tiroid dan meningkatnya metabolisme hormon tersebut di jaringan. Sedangkan untuk hipotiroid itu adalah kondisi terlalu sedikitnya hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid sehingga tubuh mengalami defisiensi. Lalu untuk anatomi dan fisiologi dari hipotiroid dan juga hipertiroid itu di sini sudah ada gambarnya yang dimana organ berbentuk perisai segi 4. Kelenjar tiroid merupakan organ yang bentuknya seperti kupu-kupu terletak pada leher bagian bawah di sebelah anterior trakea. Baik, untuk selanjutnya itu ada penyakit rheumatoid arthritis, yaitu di mana peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak dan nyeri sendi serta sendi terasa kaku. Jadi mungkin yang mengalami penyakit ini dia merasa sendi, mungkin tangan, kaki, tubuhnya itu sendi-sendinya merasakan sakit, nyeri, dan tidak nyaman. Lalu untuk anatomi dan fisiologinya, ini di sini sudah ada. Untuk sendi-sendi itu ada beberapa sendi. Di sini ada sendi putar, ada sendi peluru, lalu ada sendi di sini ada sendi putar bagian untuk lengan, lalu ada sendi engsel, ada sendi pelana juga, dan ada sendi kaku di bagian sini. Lalu tempat pertemuan antara dua tulang atau lebih, tulang-tulang ini disatukan dengan berbagai cara, seperti dengan kapsul sendi, pita fibrosa, ligamen, tendon, fascia, dan juga otot. Lalu next ada LES, yaitu penyakit inflamasi autoimun kronik dengan etiologi yang belum diketahui. Manifestasi klinis, perjalanan penyakit, dan prognosis penyakit LES sangat beragam. Jadi tidak hanya satu macam, tapi penyakitnya itu beragam, nggak cuma satu saja. Lalu selanjutnya untuk anatomi dan fisiologinya, di sini sudah ada beberapa gambar yang saya berikan. Ada beberapa contoh gambar, yaitu di mana dalam gambar ini merupakan jaringan tubuh manusia. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Lalu next ada CKD atau yang biasa diketahui chronic kidney disease, yaitu di mana suatu keadaan terjadinya kerusakan ginjal atau laju filtrasi glomerulus kurang 60 mili per menit dalam waktu 3 bulan atau lebih. Lalu 1-7 penurunan fungsi ginjal terjadi secara bertahap dan irreversibel yang akan berkembang terus menjadi gagal ginjal terminal. Lalu untuk anatomi dan fisiologinya dari chronic kidney disease ini, di sini sudah ada beberapa bagian ginjal ya, bagian ginjal dan sudah ada panahnya, yaitu terletak di rongga abdomen, retroperitoneal, primer kiri dan kanan, kolumna vertebralis yang dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikal di belakang peritoneum. Lalu next untuk selanjutnya yaitu ada BPH atau benigna prostate hyperplasia. Jadi dengan definisi merupakan pembesaran kelenjar prostat memanjang ke atas ke dalam kandung kemih dengan menyumbat aliran urin dengan menutupi orifisium uretra akibat terjadinya dilatasi uretra atau hidroreter dan ginjal.
atau biasa disebut hidronefrosis secara bertahap. Lalu untuk bagian anatomi dan fisiologi dari BPH ini, saya mengambil pencetusnya itu menurut Wibowo dan Pariana itu pada tahun 2009. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih, mengelilingi uretra posterior dan di sebelah proksimalnya berhubungan dengan buli-buli. Sedangkan sebagian distalnya, kelenjar prostat ini menempel pada diafragma urogenital yang sering disebut dengan otot dasar panggul. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada penyakit ISK atau infeksi saluran kemih. Ini mungkin sering dialami oleh orang-orang yang sudah lansia, yaitu untuk infeksi saluran kemih ini merupakan kondisi terjadinya infeksi di salah satu atau lebih bagian dari sistem berkemih. Mungkin pada saat ingin buang air kecil, mungkin terasa nyeri atau sakit, contohnya seperti itu. Lalu untuk anatomi dan fisiologinya, untuk infeksi saluran kemih itu berfungsi untuk menyaring darah dari zat-zat yang tidak diperlukan tubuh dan sekaligus menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan. Baik, lalu selanjutnya itu ada batu saluran kemih. Jadi penyakit ini didefinisikan yaitu terbentuknya massa keras seperti batu yang disebabkan oleh adanya proses pengendapan substansi yang terdapat dalam air kemih dalam jumlah yang berlebihan atau dapat juga disebabkan oleh faktor lain yang mempengaruhi daya larut substansi tersebut. Itu saya ambil definisi ini dari pencetus bernama Purnomo pada tahun 2011. Lalu untuk batu saluran kemih ini mempunyai anatomi dan fisiologi seperti gambar yang sudah saya beri di sini, yaitu suatu sistem di mana terjadinya proses filtrasi darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Jadi dia tahu zat-zat yang mana yang harus dibuang atau yang harus tetap dipertahankan untuk tubuh manusia. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai beberapa penyakit, mengenai definisinya serta anatomi dan fisiologinya. Sekian dan terima kasih.